Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, apa kabar? Bertemu lagi dengan saya Ananda Tresnawati Wisnu dari program studi Pendidikan Guru Pendidikan Anak Usia Dini angkatan 2020 kelas B Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Makassar. Baiklah, di sini saya akan membawakan buku yang berjudul Neuroscience yang disusun oleh Bapak Dr. Muhammad Akil Musi, SPD MPD, dan Ibu Dr. Nurjannah, Esklam MPD. Dan saya akan membawakan bab 16, yaitu pembelajaran yang ramah otak. 1. Pentingnya belajar ramah otak. Kegiatan belajar mengajar tentu tidak hanya melibatkan faktor intelektual, kognitif semata, melainkan melibatkan berbagai aspek holistik yang selalu melengkapi satu sama lain. Aspek lain yang dimaksud diantaranya kejiwaan, emosi, bahkan juga dimungkinkan adanya faktor biologis yang tidak lain diantaranya adalah faktor neuron dan fungsional otak. Itulah sebabnya akhir-akhir ini banyak yang diperbincangkan dalam dunia pendidikan khusus mengenal kegiatan belajar mengajar adalah perlibatan otak secara saintik. Hal ini disebut-sebut misalnya sebagai salah satu bentuk revolusi dalam pendidikan, khususnya kegiatan belajar mengajar neuroscience atau beramah otak. 2. Konsepsi belajar mengajar ramah otak. Konsep belajar mengajar ramah otak secara sederhana adalah proses kegiatan belajar yang melibatkan fungsi-fungsi otak sebagai pusat sistem saraf manusia. Pada prinsipnya, pembelajaran berbasis otak mengakomodasi gaya belajar setiap siswa. Belajar yang dimaksud dalam hal ini adalah menetapkan prinsip belajar dengan otak dalam pikiran, Jensen 2005. Dalam teksnya, mengajar dengan otak dalam pikiran menjelaskan bahwa pembelajaran otak adalah pemeriksaan realitas. Sementara itu, Barbar 2002 dalam Teaching to the Brain's Natural Learning System menjelaskan tentang fungsi otak di mana memandang penting neuroscience dalam kegiatan belajar mengajar. Pembelajaran berbasis otak atau neuroscience dalam pandangannya adalah interkoneksi miliaran neuron yang kompleks di atas manusia. Oleh sebab itu, dapatlah dikatakan bahwa pembelajaran yang ramah otak adalah suatu kegiatan belajar yang mampu memberikan kenyamanan baik guru dan anak sehingga pengolahan kelas dapat terkelola dengan baik, yang menghadirkan rasa aman dan nyaman karena melibatkan fungsi-fungsi otak manusia. Hal ini tercipta karena dalam proses belajar mengajar melibatkan kegiatan berpikir, merasakan, merekam sebagai efek kemudahan dalam menikmati kegiatan pembelajaran tersebut. 3. Memahami gaya belajar. Pembelajaran neuroscience atau pembelajaran berbasis kinerja otak sesungguhnya merupakan proses pembelajaran yang mengakomodasi atau mempertimbangkan kondisi dan keadaan anak, di mana tidak ada satupun anak yang sama. Termasuk dalam hal ini adalah perilaku dalam belajar yang ditunjukkan yang sering disebut sebagai gaya belajar. Gaya belajar atau learning style adalah suatu karakteristik kognitif, efektif, dan perilaku psikomotorik.
sebagai indikator yang bertindak relatif stabil untuk pembelajaran merasa saling berhubungan dan bereaksi terhadap lingkungan belajar. Gobay 2005. Adapun gaya belajar yang umumnya dikenal adalah gaya belajar visual, gaya belajar auditorial, dan gaya belajar kinestik. 4. Clue pembelajaran ramah otak adalah mindset. Salah satu kunci mengapa pembelajaran ramah otak menjadi sesuatu yang nyaman, menarik, dan menyenangkan karena faktor mindset. Seorang anak yang berpikir negatif tentang soal matematika yang sulit, maka akan selamanya menjadi sulit, sehingga tidak akan pernah mendekati pada alam matematika yang dianggap berbelit, ribet, dan menyulitkan. Pembelajaran ramah otak adalah proses pembangunan mindset. 5. Model pembelajaran ramah otak. Pembelajaran ramah otak adalah pembelajaran yang dirancangkan untuk disesuaikan dengan cara kerja otak secara alamiah untuk belajar. Adapun konsep dasarnya menurut Sesmiarni 2013. Adapun konsep dasarnya adalah sebagai berikut: mensinergikan cara kerja otak, belahan otak kanan, belahan otak kiri, gaya belajar, multiple intelligency remembering, emotional brain, reducing stress, dan pengharapan guru. Menurut Sesmiarni, terdapat 5 prinsip pembelajaran dalam pembelajaran ramah otak, yakni sistem pembelajaran emosional, sistem pembelajaran sosial, sistem pembelajaran kognitif, sistem pembelajaran fisik, dan pembelajaran reflektif. Itulah tadi penjelasan dari saya. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.